Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Sejenak kita beribadah sebelum kita memulai pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Bukende nomor 262 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari Kamis 18 November 2021 ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-7. Sada Musa opat ayat itu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dasongonodo molo nadengga diulaho ima hadirgahon nibuhin. Alai molo so diulaho nadenggan mangonggok dosai di labung pitu makalungu toko. Alai ikon ho mangarajaisa. Saudara jemaat Tuhan, rasa marah, jengkel sering diasosiasikan sebagai emosi negatif yang tidak baik bagi kesehatan jiwa kita. Nah, pernahkah kita penasaran kenapa kita bisa sampai merasa marah? Leon Seltezer, pakar psikologi amarah dan trauma dari Amerika Serikat, mengatakan rasa marah merupakan bentuk reaksi pertahanan terakhir ketika seseorang tidak bisa lagi berpikir jernih. Biasanya marah terjadi ketika lawan bicara memberikan stimulus negatif berupa provokasi, komentar negatif atau tindakan fisik. Dijelaskan Seltezer, ketika menerima stimulus dari luar, otak akan merespon dengan cara yang sudah direkam. Sebagai contoh, Anda tidak akan langsung marah ketika ada seseorang yang menjelek-jelekkan diri Anda. Respon pertama yang muncul adalah penasaran mengapa orang tersebut menjelek-jelekkan Anda. Respon kedua adalah tidak acuh, cuek. Perasaan ini merupakan respon tahap akhir ketika seseorang mendapat stimulus negatif dan bereaksi dengan mengalihkan pikiran ke tempat lain. Namun jika respon-respon tersebut tidak cukup atau stimulus yang Anda terima terlalu kuat, Anda akan mendapat sebuah kekuatan yang sangat besar, yang sangat purba, dan akhirnya mengalahkan pikiran-pikiran rasional Anda untuk mempertahankan diri untuk menyerang orang lain atau melarikan diri. Itulah amarah, tutur Seltezer. Dikutip dari Psikologi Today. Kemunculan rasa amarah tersebut memang tergantung kepribadian masing-masing. Namun secara garis besar, kedewasaan pikiran seseorang memegang peranan penting untuk mencegah timbulnya rasa amarah.
Seltezer mengatakan setiap orang memiliki tombol yang jika ditekan akan membuat ia marah. Nah, sepertinya tombol seperti ini, tombol yang ada di dalam diri Kain tertekan, sehingga Kain menjadi marah dan iri hati karena persembahannya tidak diterima. Kain merasa iri hati terhadap Habil adiknya. Tuhan mengindahkan kurban persembahan Habil, namun mengabaikan persembahannya. Kegalauan hati Kain terpancar dari wajahnya yang muram. Ia tergoda dan terpancing emosinya sehingga tega membunuh Habil adiknya. Ia tidak lagi berpikir secara jernih karena dosa sudah menutupi hatinya sehingga ia tidak mampu untuk mengendalikan diri. Kain melampiaskan amarahnya pada Habil yang sesungguhnya tidak bersalah. Rasa iri hati membangkitkan amarahnya dan kemudian mendorongnya melakukan tindakan yang sangat keji. Tidak semestinya Kain jatuh ke dalam dosa jika saja ia mau belajar memahami apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan introspeksi diri, malah mencari kambing hitam, dan akhirnya terjadilah hal yang tak terduga itu. Seringkali kita juga terjebak dalam emosi yang seperti itu, yang seperti Kain rasakan. Ketenangan hati kita terusik dan menjadi galau sehingga kita tergoda untuk melakukan dosa. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah ada seorang anak SMP yang gagal untuk menguasai panas hati yang timbul karena hal yang sangat sepele seharusnya. Hanya karena satu tindakan yang tidak menyenangkan, kemudian ia berniat mencelakai temannya ketika mereka bersepeda beriringan. Kalau saya tabrak rodanya, dia pasti jatuh. Terus saya hanya perlu menyiapkan alasan tidak sengaja. Guman si SMP itu. Ia pun menjalankan niat jelek tersebut, tetapi gagal total karena malah dia sendiri yang terjatuh dan mengalami luka-luka. Kain juga mengalami panas hati setelah gagal menerima kenyataan soal persembahan yang ditolak oleh Allah. Meski Allah lantas memperingatkan agar Kain tidak berbuat dosa, tetapi Kain lebih menuruti panas hatinya daripada mencoba mengatasinya. Pilihan yang membuat Kain menjadi pelaku kejahatan pertama yang dilakukannya terhadap Habil adiknya sendiri. Alhasil hukuman dari Allah pun harus dijalani oleh Kain sebagaimana kita lihat dalam ayat 10 sampai 12 dalam nats kita hari ini. Seandainya Kain menuruti nasihat dari Allah, niscaya kisah yang tercatat di dalam Alkitab akan berbeda. Ketika Allah berkata kepada Kain, engkau harus berkuasa atasnya, yaitu dosa yang menggoda. Sesungguhnya dalam peringatan itu ada kebenaran yang tersembunyi. Allah menghendaki umatnya dapat menguasai diri manakala panas hati melanda, juga menang atas godaan dosa dengan kasih karunia-Nya. Mengabaikan kebenaran ini dapat menempatkan orang percaya dalam bahaya karena kegagalan mengalahkan godaan dosa ketika panas hati melanda. Tuhan seolah-olah mau berkata seperti ini, mengapa engkau terbakar oleh amarah dan merasa tidak bahagia? Jika engkau memperbaiki kelakuanmu, tentu engkau akan merasa bahagia. Tetapi jika engkau tidak memperbaiki kelakuanmu, maka ketahuilah bahwa dosa senantiasa menunggu engkau di depan pintu kuburmu, dan ia sangat menginginkan engkau jatuh dan engkau bertanggung jawab untuk mengalahkan keinginan itu. Saudaraku, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah masih ada sisa panas hati yang perlu kita bereskan segera? Setiap orang tentu pernah mengalami pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Percobaan itu berasal dari luar
dari segala sesuatu yang kita jumpai. Menggoda hati dengan memancing hawa nafsu. Akibatnya dapat terpancar luapan emosi seperti cemburu, iri, tersinggung, dan amarah. Dalam keadaan seperti itu, suasana hati kita tidak lagi nyaman dan pikiran pun kerap menjadi gelap. Ingatlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 257 ayat 5. Bantu burung aku, siang dosa sirah, sai mardami jalasona, sai mabotoran, asa idaoku, Tuhanku, di mata terima Tuhan rohaku, wadai ngalaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami dalam Kristus Yesus, benar Tuhan, cerminan wajah kami akan menunjukkan suasana hati kami. Suasana hati kami yang tidak nyaman itu akan membuat muka kami menjadi muram dan sakit hati. Dendam, amarah membuat kerutan-kerutan wajah kami yang tidak baik. Allah Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk dapat berdamai dengan hati dan jiwa kami, manakala kami harus bertemu dengan suasana yang tidak kami inginkan. Bahwa banyak hal Tuhan dan sudah pasti tidak selalu sesuai dengan kehendak dan keinginan kami. Dan kami juga tidak dapat memaksakan setiap orang sesuai dengan keinginan kami. Pada saat itulah kami rindu damai sejahtera Tuhan, untuk dapat mengampuni setiap kesalahan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kami temukan. Biarlah kami Tuhan juga berkenan untuk mengoreksi diri kami, bahwa mungkin saja Tuhan sesungguhnya penyebabnya adalah hati kami dan sikap serta tutur kata kami yang tidak baik terhadap sesama kami. Dan juga Tuhan, mana tahu ketika kami mau mendamaikan diri kami kepada siapapun dan mengalahkan keinginan-keinginan untuk melakukan pembalasan, akan memberikan damai sejahtera berdiam di antara kami. Karuniakanlah kami Tuhan roh pengampunan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami dan tidak mengingat-ingat segala dosa dan perbuatan kami. Hari ini Tuhan, izinkan kami dengan wajah yang berseri dan hati yang damai dalam melakukan pekerjaan kami, supaya dengan ketentraman hati kami dan dengan tenang kami dapat berdoa untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada kemahakuasaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.